Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Rinta. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis artikel yang telah saya lakukan. Artikel yang pertama. Pada analisis artikel yang pertama ini saya mengambil artikel dari jurnal International Journal of Science Education atau IJSE. Judul artikel yang saya analisis pada analisis artikel yang pertama ini yaitu The Impact of Inquiry-Based Learning on the Critical Thinking Disposition of Pre-Service Science Teacher yang ditulis oleh Zaki Arsal. Latar belakang penulisan artikel ini yaitu kemampuan inquiry yang dimiliki oleh siswa itu penting dalam pendidikan sains di Turki. Menurut prinsip program, guru sains harus menerapkan pembelajaran aktif sebagai pendahuluan dan menciptakan lingkungan kelas yang positif serta demokratis. Selain itu, siswa juga perlu mempelajari pengetahuan baru tentang sains melalui inquiry dan investigasi. Siswa yang belajar sains dapat memiliki kemampuan berpikir kritis melalui implementasi program pendidikan sains baru di Turki. Oleh karena itu, maka guru sains di Turki dituntut untuk menggunakan berbagai strategi pengajaran yang dapat mendorong perkembangan berpikir kritis siswa. Salah satunya melalui pembelajaran inquiry. Di Turki, standar pendidikan guru yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional itu mencakup kompetensi yang terkait dengan pembelajaran berbasis inquiry serta berpikir kritis. Salah satu standar yang ditetapkan yaitu guru harus memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti berpikir kritis dan pemecahan masalah. Oleh karena itu, guru sains dan calon guru perlu mempelajari sains melalui inquiry dengan memiliki kesempatan yang sama dengan siswanya untuk mengembangkan pemahaman dan pemikiran kritis. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui keterampilan berpikir kritis yang dimiliki oleh guru sains atau calon guru sains. Selanjutnya, rumusan masalah yang terdapat dalam artikel ini yaitu apakah terdapat perbedaan keterampilan berpikir kritis yang signifikan pada calon guru yang berpartisipasi dalam pembelajaran berbasis inquiry dan yang tidak. Lalu metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan desain kuasi eksperimental. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis membagi sampel menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Lalu penulis memberikan soal pretest dan posttest untuk menentukan dampak pembelajaran berbasis inquiry pada keterampilan berpikir kritis calon guru. Selanjutnya, teknik analisis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji T atau T-test untuk menentukan pengaruh pretest dan posttest pada keterampilan berpikir kritis calon guru dalam kelompok eksperimen dan kontrol. Selanjutnya, peneliti juga melakukan analisis kovarian atau ANAKOVA untuk menganalisis pengaruh pembelajaran berbasis inquiry terhadap keterampilan berpikir kritis calon guru. Selanjutnya, hasil penelitian.
Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kontrol dalam hal keterampilan berpikir kritis pada penerapan pembelajaran berbasis inquiry. Berdasarkan hasil penelitian, keterampilan berpikir kritis calon guru di kelompok eksperimen mengalami peningkatan, namun tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest. Artinya, meningkatnya keterampilan berpikir kritis guru IPA pada kelompok eksperimen mungkin tidak terkait dengan pengalaman belajar berbasis inquiry mereka. Selanjutnya, analisis artikel yang kedua. Dalam analisis artikel yang kedua ini, saya mengambil artikel dari Journal of Research in Science Teaching atau JRST. Artikel yang saya analisis pada analisis artikel yang kedua ini berjudul Impact of Computer Modeling on Learning and Teaching System Thinking yang ditulis oleh Nguyen dan Rosella. Latar belakang dilakukannya penelitian kali ini yaitu permodelan komputer dapat membantu memperkaya pemikiran sistem dalam menyoroti fenomena sentral dari suatu sistem dan memperdalam argumentasi siswa seputar mekanisme sistem. Alat komputer seperti sistem pencatatan data, alat grafik, simulasi, dan lingkungan permodelan juga dapat mempengaruhi pembelajaran dengan memberikan perubahan dalam interaksi kelas. Namun beberapa penelitian meneliti bagaimana pembicaraan guru dan siswa bergeser saat menggunakan alat permodelan dibandingkan dengan penerapan pedagogis. Pelajaran serupa tanpa penggunaan alat. Pendekatan pendidikan untuk menggunakan alat yang sama mungkin berbeda, mengarah ke pertanyaan tentang bagaimana penggunaan alat komputer berhubungan dengan pembelajaran siswa. Peneliti melakukan penelitian untuk menguji sejauh mana penggunaan permodelan komputer memperdalam pemahaman siswa sekolah menengah tentang sistem yang saling berhubungan dan instruksi kelas yang difasilitasi. Selanjutnya, rumusan masalah dalam artikel ini ada 2. Yang pertama yaitu bagaimana permodelan komputer mempengaruhi pemikiran siswa tentang sistem yang saling berhubungan dibandingkan dengan permodelan kertas. Lalu yang kedua, sejauh mana permodelan komputer dapat memberikan interaksi kelas yang berbeda yang mendukung pemikiran sistem dibandingkan dengan permodelan kertas. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa desain kuasi eksperimental. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji T dan analisis varian ANOVA untuk memeriksa bahwa ruang kelas setara. Selain itu, penulis juga melakukan analisis dengan multivariat ANOVA atau MANOVA untuk menilai perubahan dalam pemikiran sistem dari pretest ke posttest. Selanjutnya, hasil penelitian. Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang didapatkan oleh peneliti, didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa berlakunya alat-alat komputer dapat memberikan berbagai jenis interaksi kelas.
Selanjutnya analisis artikel yang terakhir atau yang ketiga, yaitu berjudul The Effect of Model Project Based Learning Approach on STEAM, Science, Technology, Engineering, Mathematics on Science Learning to Junior High School Student Critical Thinking Skill and Cooperative Skill. Analisis artikel yang ketiga ini saya mengambil artikel dari Journal of Science Education Research atau JSER. Selanjutnya, latar belakang dilakukannya penelitian dalam analisis artikel yang ketiga ini yaitu karena rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa yang ada di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, peneliti menemukan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam melakukan pemecahan masalah dan kesulitan dalam menganalisis masalah serta pertanyaan yang diberikan oleh guru. Selain keterampilan berpikir kritis, keterampilan kooperatif juga wajib dimiliki oleh siswa karena berguna untuk meningkatkan kerja kelompok serta berguna untuk meningkatkan keterampilan bersosialisasi ketika berada di masyarakat. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, siswa tidak setuju dengan pembagian kelompok yang dipilih secara acak. Hal ini menyebabkan hasil diskusi tidak tersampaikan dengan baik. Salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan kolaboratif adalah pembelajaran berbasis proyek. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui analisis pengaruh model pendekatan pembelajaran berbasis proyek STEM pada pembelajaran IPA terhadap keterampilan berpikir kritis siswa SMP dan keterampilan kooperatif siswa SMP Negeri 1 Brabah. Selanjutnya, rumusan masalah yang terdapat dalam artikel ini, yaitu apakah model pendekatan pembelajaran berbasis proyek terhadap STEM pada pembelajaran IPA berpengaruh terhadap keterampilan berpikir kritis siswa SMP dan keterampilan kooperatif siswa SMP Negeri 1 Brabah. Lalu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa eksperimen semu. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam analisis artikel yang ketiga ini yaitu tes MANOVA melalui program SPSS versi 22 untuk mengetahui pengaruh pembelajaran menggunakan project based learning dengan pendekatan STEM terhadap critical thinking dan collaborative skill. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pembelajaran berbasis proyek pada pendekatan STEM terhadap keterampilan berpikir kritis dan keterampilan kolaboratif. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.